Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah. Syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrah dan iradahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk sama-sama melaksanakan satu di antara kewajiban kita selaku umat Islam, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas kaitan dengan aksiologi manajemen pendidikan. Kita sudah menginjak di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah filsafat manajemen pendidikan. Kali ini Bapak tidak akan banyak mengulas sampai tuntas, tetapi Bapak ingin nanti menyampaikan beberapa hal dan juga menyampaikan tugas yang mesti dilaksanakan oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai fungsi dari manajemen pendidikan, ini berkelindan atau berkaitan erat dengan landasan aksiologi. Jadi landasan aksiologi itu berbicara mengenai untuk apa manajemen pendidikan itu, apa kemanfaatan dari manajemen pendidikan itu. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan aksiologi atau kemanfaatan, maka kita harus merancang bagaimana manajemen pendidikan itu bisa bermanfaat untuk organisasi, untuk masyarakat, atau untuk lembaga pendidikan. Maka supaya maksimal kemanfaatannya, maka kita harus paham dan paham kaitan dengan fungsi dari manajemen pendidikan itu sendiri. Bagaimana pendidikan itu bisa bagaimana manajemen pendidikan itu bisa diaplikasikan dan bernilai manfaat untuk lembaga pendidikan, untuk organisasi, untuk peserta didik itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas atau sedikit membahas kaitan dengan membuat keputusan dan juga merencanakan. Adapun kaitan dengan organisasi, komunikasi, dan penilaian itu silakan ini bahas oleh kalian dan menjadi tugas mandiri ya. Tugas mandiri. Silakan kalian pilih salah satu di antara ini, kalau bisa dibagi-bagi, dan kemudian coba kalian tulis tangan kaitan dengan bagaimana pengorganisasian, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana mengawasi, dan bagaimana menilai. Ini menjadi tugas mandiri ya teman-teman. Kali ini Bapak akan sedikit mengulas kaitan dengan membuat keputusan dan juga merencanakan. Oke. Nah teman-teman sekalian, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan pembuatan keputusan? Nah, pembuatan keputusan ini dalam sebuah organisasi dapat diartikan sebagai usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan. Keputusan itu sendiri diartikan sebagai proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Jadi garis merahnya, ya, benang merahnya adalah usaha penciptaan kejadian ini, usaha penciptaan kejadian. Nah, ini. Kemudian dan pembentukan masa depan. Nah, kenapa kemudian bisa dikatakan usaha penciptaan kejadian? Sebab begini. Yang namanya keputusan itu biasanya diambil dari beberapa alternatif ya. Alternatif itu kan biasanya banyak atau ada beberapa macam. Misalkan ini diawali dengan ada masalah nih. Ada masalah, biasanya ada masalah. Kemudian harus dicari solusi.
untuk mengatasi masalah ini. Maka solusi itu harus diputuskan oleh seorang manajer atau oleh kepala sekolah ya dalam hal ini. Nah, tentu saja dalam mengatasi masalah ini ada beberapa alternatif-alternatif ya yang pasti bakal ditetapkan untuk memecahkan masalah ini. Nah, maka mesti ada keputusan. Di antara beberapa alternatif mana yang alternatif mana yang akan digunakan oleh kalian untuk memecahkan masalah ini gitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pembentukan masa depan karena apa? Karena dari keputusan ini menentukan arah masa depan organisasi ya. Masa depan organisasi ini ditentukan oleh bagaimana keputusan kamu. Bagaimana keputusan kepala sekolah untuk menentukan. Kalau keputusannya tepat, maka yang terjadi adalah kemaslahatan untuk masa depan. Nah, usaha yang dilakukan oleh seorang manajer untuk menetapkan suatu tindakan, maka ini disebut dengan pembuatan keputusan. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya, nah, dalam hubungannya dengan organisasi, sebuah keputusan organisasi memiliki sifat yang mengikat dan pengaruh yang kuat dalam proses implementasinya terhadap organisasi yang bersangkutan secara kelembagaan. Jadi kalau sudah ada keputusan, maka keputusan ini mengikat ya. Misalkan keputusan kepala sekolah bahwa guru itu harus datang jam 7, maka keputusan ini mengikat ya, dan pengaruhnya sangat kuat terhadap aspek lain. Ketika ada guru yang datang terlambat, maka ada sanksi begitu, tergantung bagaimana implikasi dari keputusan itu. Pengaruhnya kuat. Jadi makanya kan SK surat keputusan ini pengaruhnya kuat. Bahkan kalau misalkan SK guru itu karena pengaruhnya kuat begitu, ini bisa digadekan misalkan ya, atau diidikan ke lembaga yang lain begitu. Nah, SK guru ini pengaruhnya kuat secara hukum ya, karena berdasarkan keputusan begitu. Jadi makanya SK guru ini tidak sedikit yang disekolahkan istilahnya ke bank untuk mendapat dana pinjaman dan sebagainya. Tidak sedikit yang demikian karena pengaruh dari keputusan ini sangat kuat begitu teman-teman. Sehingga harus hati-hati seorang manajer, seorang kepala sekolah dalam menetapkan suatu keputusan. Nah, selanjutnya, selain karena mencerminkan kebijakan kolektif organisasi, sebuah keputusan diambil berdasarkan musyawarah organisasi, baik berkenaan dengan penyelesaian berbagai problematika maupun memunculkan alternatif solusi. Jadi keputusan ini merupakan kebijakan kolektif organisasi ya teman-teman. Nah, kebijakan kolektif organisasi, bukan perorangan kepala sekolah saja begitu, tetapi di dalamnya keputusan kolektif bersama antara dewan guru, kepala sekolah, bahkan yayasan, sehingga pengaruhnya kuat begitu. Dewan guru dan juga yayasan gitu. Jadi kebijakan kolektif organisasi, bukan kepala sekolah sendiri, bukan guru sendiri, bukan yayasan sendiri, tapi memang kebijakan kolektif kolegial begitu. Berdasarkan musyawarah. Musyawarah ini merupakan prinsip dalam Islam ya. Apabila kita punya satu urusan, maka bermusyawarahlah.
begitu. Untuk memecahkan problematika atau bisa memunculkan alternatif baru. Jadi keputusan ini tidak berdiri sendiri atau tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dengan proses-proses yang istilahnya tidak instan begitu. Mesti melalui tahap-tahap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, musyawarah. Nah, teman-teman sekalian, ada 5 prosedur yang bisa ditempuh dalam menyusun keputusan. Yang pertama adalah ini. Yang pertama, menentukan masalah dulu. Jadi kalau misalkan ini biasanya dilakukan dalam proses evaluasi ya. Evaluasi itu. Nah, di evaluasi ini lihat perkembangan atau progres sekolah kita. Apakah maju atau mundur begitu. Setelah tahu hasilnya, hasil evaluasi ternyata sekolah kita mengalami kemunduran, maka tentukan masalah. Kira-kira apa yang terjadi sehingga sekolah kita mengalami kemunduran, misalkan dari sisi jumlah peserta didik yang masuk misalkan. Diidentifikasi masalahnya oleh kita begitu, oleh kepala sekolah, dewan guru dan juga yayasan. Kemudian setelah masalah didapat begitu. Oke, ini yang pertama menentukan masalah ya. Jadi setelah ditentukan masalahnya, baru kemudian kita analisa situasi ya. Analisa situasi ini yang kedua. Nah, situasi ini kenapa mesti dianalisa? Karena berkaitan dengan konsekuensi atau implikasi. Kira-kira gitu kan. Kalau misalkan situasinya memungkinkan, maka gini, ada masalah nih. Ada masalah. Misalkan masalahnya ternyata kurang sosialisasi ya, misalkan ya. Kurang sosialisasi, masalahnya misalkan kurang sosialisasi. Maka kira-kira kemudian situasinya bagaimana kita analisa? Situasi sekarang karena pandemi, itu kan karena pandemi. Nah, situasinya pandemi. Ya. Baru kemudian kita kembangkan alternatif. Nah, alternatif apa yang bisa kita gunakan ketika kita sudah mengetahui masalah? Masalahnya kurang sosialisasi, situasinya lagi pandemi, maka alternatifnya diantaranya apa? Alternatifnya mungkin kembangkan website gitu kan, website. Jadi biar nanti iklan itu di website, iklan sekolah dikembangkan di website begitu. Lalu kemudian analisa alternatif ini. Nah, yang keempat, kira kalau misalkan ini memungkinkan nggak bisa menjangkau orang misalkan gitu. Atau ada alternatif lain nih, kan alternatif lain langsung misalkan door to door ya, tapi dengan prokes misalkan. Nah, baru setelah dianalisa alternatif ini, lalu pilihlah alternatif ini. Yang kelima, memilih alternatif kayaknya door to door aja, atau misalkan website, kembangkan website kalau sekiranya contohnya adalah kurang sosialisasi. Ini sekedar contoh membuat keputusan. Diputuskanlah nanti oleh tanda tangan kepala sekolah bahwa sosialisasi itu dilakukan dengan cara mengembangkan website atau dengan cara door to door. Nah, kemudian kalau tadi kan menurut Sutirna. Sekarang menurut Mondi dan Premex ya. Premex sebetulnya tidak banyak perbedaan, hanya sedikit perbedaan. Ini kaitan dengan identifikasi masalah peluang, membuat alternatif, evaluasi alternatif, implementasi alternatif, dan evaluasi alternatif. Pada dasarnya sama, karena tujuannya itu bermuara kepada memecahkan problem atau masalah. Nah,
Selanjutnya, prosedur-prosedur dan langkah-langkah pengambilan keputusan meskipun berbeda satu sama lain, ya seperti tadi, ada yang menurut Mondi, walaupun berbeda satu sama lain, namun memiliki muara yang sama, yaitu pengambilan keputusan tersebut diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya adalah untuk masalah yang dihadapi oleh organisasi. Secara sederhana, keputusan yang diambil tersebut setidaknya merupakan keputusan yang lebih baik dari alternatif-alternatif yang ada dari seorang manajer atau kepala sekolah ya. Oke. Kemudian, nah dalam hal ini dituntut memiliki sifat berani kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini harus memiliki sifat berani dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan dan alternatif-alternatif solusi, karena setiap keputusan setidaknya memiliki dua fungsi pokok. Yang pertama sebagai pangkal tolak semua kegiatan, yang kedua menentukan masa depan karena sifatnya futuristik. Jadi maksud ini itu artinya semua kegiatan mengacu kepada keputusan gitu. Kalau keputusannya mengembangkan website, berarti kegiatan-kegiatannya itu harus mengacu kepada pengembangan atau pengembangan website karena berdasarkan hasil keputusan begitu. Ya. Nah, adapun kaitan dengan futuristik ini ya karena memang keputusan ini menentukan masa depan, karena efeknya nanti akan kelihatan di masa yang akan datang. Jadi nah setelah dilakukan pengembangan website ini, nanti hasilnya itu bisa kelihatan nanti pas penerimaan tahun ajaran baru tahun depan begitu. Ini yang dimaksud dengan futuristik gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nah, pemilihan atau penetap yang kedua nih teman-teman. Yang kedua adalah merencanakan. Kalau tadi yang pertama adalah pengambilan keputusan, yang kedua adalah merencanakan. Menurut Hani Handoko bahwa merencanakan itu adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembuatan keputusan. Mohon maaf nih. Jadi perencanaan ini pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, nah, maksudnya gitu ya, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Pembuatan keputusan pasti banyak terlibat dalam hal ini. Artinya penting perencanaan itu. Perencanaan ini memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefektif mungkin. Jadi prosedurnya setelah ada keputusan, nah, baru kita membuat perencanaan. Misal contoh tadi ya keputusannya itu bahwa PSB penerimaan siswa baru itu sosialisasinya dilakukan dengan website misalkan ya, website. Maka dibuatlah perencanaan menuju ke arah ini. Satu, misalkan menyiapkan tenaga ahli,
tenaga ahli, kemudian siapkan anggaran, mekanismenya bagaimana kan gitu, mekanismenya bagaimana. Nah, ini diantara bagian dari proses perencanaan. Nah, intinya perencanaan merupakan persiapan yang terarah dan sistematis agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam proses perencanaan ini mengandung beberapa dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rencana yang berisi pengumpulan dan pengolahan data diagnosis dan prognosis keadaan, perumusan kebijakan, estimasi kebutuhan, menganggarkan kebutuhan, dan memilih sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merumuskan rencana, perincian rencana. Yang ketiga implementasi rencana. Yang keempat revisi dan perencanaan kembali. Jadi tahapnya itu atau dimensi yang perlu kita persiapkan adalah pengumpulan data dulu. Data dikumpulkan. Pengumpulan dan pengolahan data kaitan dengan masalah yang terjadi. Misalkan saya sebut masalahnya kenakalan remaja, kenakalan peserta didik ya. Peserta didik. Didata dulu apa saja kenakalan yang terjadi selama satu semester ini misalkan. Yang pertama misalkan bully ya. Kemudian mencuri misalkan. Banyak korbannya dan sebagainya. Dianalisa di data. Kemudian merumuskan rencana, perincian rencana. Nah, baru dirumuskan dari masalah ini, dirumuskan rencana apa kira-kira yang akan dilaksanakan. Misalkan untuk bully ada sosialisasi ya untuk programnya, direncanakan sosialisasi, kemudian pengetatan punishment gitu kan, punishment hukuman dan seterusnya. Nah, baru yang ketiga implementasi. Nah, ini laksanakan kegiatan ini, dilaksanakan sosialisasi, dilaksanakan pengetatan punishment, dilaksanakan. Lalu yang keempat revisi dan perencanaan kembali. Setelah dilakukan kira-kira evaluasi dan revisi, kira-kira ada impact-nya gak program-program yang kita rencanakan ini. Lalu kalau misalkan tidak ada efek, rencanakan kembali. Atau masih kurang, rencanakan kembali begitu. Nah, dalam menyusun perencanaan setidaknya ada 5 pertanyaan mendasar untuk menyusun perencanaan. Yang pertama ini, apa yang akan dikerjakan dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, misalkan dalam rapat Dewan Guru dan Kepsek dan kepala sekolah ya. Nah, juga yayasan, mengundang yayasan. Nah, kira-kira nanti supaya lebih terarah dalam menyusun perencanaan ini, maka ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nih misalkan, apa yang akan kita kerjakan dalam satu kurun waktu tertentu? Misalkan dalam satu semester. Gitu. Misalkan tadi sosialisasi dilaksanakan pada triwulan 1 misalkan. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Nah, siapa yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut? Dan kepada siapa bertanggung jawab? Misalkan yang bertanggung jawab adalah guru BK. Guru BK dan tanggung jawab kepada kepala sekolah tentu saja. 3. Prosedur, mekanisme, dan metode kerja yang bagaimana yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar terintegrasi dengan baik. Nah, ketiga ini apa kira-kira kegiatannya? Prosedurnya bagaimana? Oh, Zoom meeting misalkan. Zoom meeting. Baru yang 4, adakah
adakah penjadwalan kegiatan yang jelas dan harus ditaati? Berarti 4, tentukan waktunya. Hari Senin, misalkan 3 Desember, ya harus jelas. Yang keempat, apa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan tentang mengapa berbagai kegiatan harus dilaksanakan? Kira-kira alasannya kenapa sosialisasi tentang bullying ini mesti dilaksanakan? Nah, harus jelas alasannya. Nah, ini yang kemudian pertanyaan-pertanyaan ini dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan ini menjadi sebuah perencanaan. Nah, itu saja barangkali teman-teman ya yang bisa Bapak sampaikan. 2 hal saja kaitan dengan pembuatan keputusan dan perencanaan. Sisanya silakan menjadi tugas mandiri. Kalian boleh pilih. Tugasnya tulis di tulis tangan saja dan segera dikumpulkan di link Drive yang sudah disediakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.